Nah, sekarang di video yang pertama tadi kan kita udah belajar tentang gradien garis singgung ya. Terus di video kedua kita udah belajar tentang laju perubahan. Nah, sekarang coba kita kaitkan gitu, gradien dengan laju perubahan. Kaitannya apa gitu. Nah, jadi di sini kalau kita mau lihat, ya kita udah tahu ya, jadi kecepatan itu ya dapat kita pandang sebagai laju perubahan dari posisi terhadap waktu. Ini yang di video kedua. Nah, sebenarnya kalau pada kasus yang di video yang kedua kita kan hanya belajar tentang gerakan partikel ya. Jadi misalnya kayak bola itu bergerak dari atas ke bawah gitu, atau mobil itu bergerak dari satu titik ke tempat lain gitu. Tapi yang namanya gerakan itu nggak harus tentang gerakan benda gitu. Banyak kasus di mana kita memerlukan konsep gerakan dan perubahan, tapi gerakan itu nggak harus gerakan kendaraan atau gerakan bola atau segala macam gitu. Misalkan gerakan apa? Misalkan gerakan pertumbuhan bakteri gitu. Itu kan bakterinya ya, misalkan ini ya kasus yang pertama, ini saya ambil dari buku, dari textbook. Jadi misalkan seorang microbiologist gitu, dia dia ya tentunya seorang seorang microbiologist nggak tertarik dengan perubahan mobil kan, perubahan gerakan mobil. Dia tertariknya dengan bakteri misalkan. Tapi tentang apa khususnya? Misalkan jumlah bakteri, pertumbuhan jumlah bakteri gitu, pertumbuhan jumlah bakteri terhadap waktu. Nah, itu juga uh, persoalan yang uh, bertemakan laju perubahan gitu. Kan bakterinya bertambah sesuai waktu ya, bertambah sepanjang waktu, tentunya ada laju pertambahannya gitu. Atau misalkan kalau seorang engineer gitu ya, siapa tahu dia tertariknya itu tentang panjang perubahan suatu batang gitu ya terhadap temperatur. Jadi misalkan kalau ada suatu batang gitu ya, suatu batang logam, kalau misalkan dipanasin kan tentunya ada pemuaian. Batang itu makin panjang gitu kalau dipanaskan si logamnya itu. Nah, artinya apa? Artinya ada gerakan ada gerakan pertumbuhan panjang si logam ini gitu. Dan itu uh, uh, laju perubahannya ya bisa, ya si engineer itu biasanya tertarik gitu. Makanya diperlukan diferensial di sini gitu. Atau misalkan kalau dalam tema ekonomi gitu ya, seorang ekonomis itu ya mungkin tertariknya itu terhadap laju perubahan ini ya, misalkan production cost dari suatu produknya gitu, dari suatu benda yang dia produksi gitu ya, terhadap misalkan terhadap kuantitinya gitu. Oke, jadi cost-nya terhadap kuantitinya. Jadi tetap itu, ini nggak perubahan terhadap waktu lagi, tapi terhadap ini ya, harga terhadap perubahan harga terhadap jumlah barangnya gitu. Karena kan biasanya kalau di pabrik itu semakin banyak kita memproduksi barang, kalau produksinya semakin besar kan biaya biaya produksinya semakin murah gitu. Karena ya si mesinnya itu bisa langsung bekerja untuk membuat, si mesin pabriknya itu bekerja untuk langsung membuat banyak barangnya dalam suatu waktu gitu. Dibanding kalau dibuat satu-satu pakai tangan gitu kan. Oke. Atau ya misalkan seorang medical researcher gitu ya, tertarik pada ya laju perubahan ini ya, perubahan radius arteri, perubahan radius pembuluh darah terhadap konsentrasi alkohol di darahnya gitu. Jadi nggak lagi terhadap waktu gitu perubahannya. Tapi tetap aja topiknya adalah perubahan sesuatu terhadap sesuatu yang lain gitu. Jadi kalau ini kan misalkan contoh yang ketiga ini perubahan harga terhadap kuantitas produksinya gitu, kuantitas barangnya. Nah, kalau yang ini misalkan ya perubahan radius arteri terhadap konsentrasi alkohol. Jadi perubahan itu nggak harus terhadap waktu gitu. Atau ya sebenarnya kalau dalam bahasa matematik sih sebenarnya adalah ya laju perubahan dari Y terhadap X gitu. Dimana Y dan X-nya ya tergantung kita butuhnya apa gitu. Kalau misalkan di video yang sebelumnya Y-nya adalah si S gitu ya, S sama dengan FT. Dimana di video sebelumnya Y-nya itu ya apa ya, kayak perubahan jarak terhadap waktu gitu. Tapi sekarang ini nggak harus Y-nya nggak harus jarak, X-nya nggak harus waktu, jadi bebas aja. Jadi tapi ya sebenarnya tentunya yang namanya perubahan ada perubahan rata-rata dan perubahan sesaat atau perubahan instannya. Dan ini sebenarnya rumusnya sama dengan yang di video sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi Y sama dengan fx, di sini laju perubahan rata-rata Y
terhadap X di interval X0 sampai X1 gitu ya, tentunya ya rumus rata-ratanya masih sama gitu. Jadi kita kurangi fx1 dengan fx0-nya, terus kita bagi dengan si selisih intervalnya, 1 kurang x0. Atau kalau misalkan kita inginnya laju perubahan sesaat, artinya kan si x1-nya itu kita buat sangat dekat dengan x0 gitu, sehingga intervalnya sangat kecil. Artinya di sini ya tinggal rumus si perubahan rata-rata ini aja yang kita kasih limit gitu. Oke, kasih limit x1 menuju x0. Jadi di sini R itu singkatan dari rate ya. Jadi apa ya, kayak rate itu ya kayak besarnya laju perubahan gitu. Cuman ya tidak harus rate itu kecepatan gitu. Oke. Dan tentunya ya sama seperti yang di video-video sebelumnya, kita bisa menuliskan si H itu, si X1 kurang X0 itu kita tuliskan dalam variabel H gitu. Dan nanti ini limitnya berubah ya. Jadi kalau H-nya itu kita tulis sama dengan X1 kurang X0, artinya si limit ini berubah menjadi H menuju 0. X1-nya tentunya berubah menjadi X0 plus H karena ini X0-nya bisa pindah luas ya, sehingga X1 sama dengan X0 plus H, terus X0-nya tetap. Dan ini penyebutnya jadi H. Oke, jadi ya ini masih sama dengan yang di video sebelumnya ya, cuman simbolnya aja yang, cuman pengertian X dan G-nya itu nggak harus jarak dan waktu gitu, bisa apa aja gitu sekarang. Oke, dan ya artinya sebenarnya ini penjelasannya masih sama ya, cuman bedanya sekarang ya kalau kita lihat tentunya kaitannya laju perubahan dan gradien itu ya tentunya kalau misalnya kita punya suatu kurva Y sama dengan fx, tentunya rumus ini kan sebenarnya ini rumus gradien ya. Kalau kita ingat di video pertama, ini kan kalau konteksnya ini fungsi gitu ya, apa fungsi x sama fungsi y sama dengan fx aja gitu ya. Maksudnya tidak menunjukkan suatu variabel yang apa, misalnya kayak variabel waktu atau jarak segala macam. Tentunya ini kan sebenarnya rumus gradien gitu. Artinya di sini ya gradien itu ya ini masih gambar yang tadi kayak di video pertama. Artinya di sini sebenarnya gradien pada kurva ini adalah laju perubahan sesaat gitu. Jadi gradien itu sebenarnya laju perubahan sesaat. Jadi itu kaitannya sebenarnya. Oke. Ya mungkin kita lihat contoh yang sederhana dulu ya. Jadi misalkan kita punya di sini y sama dengan x kuadrat plus 1 gitu. Di sini ada dua soal. Di soal yang pertama, tentukan laju perubahan rata-rata y terhadap x di interval 3,5. Nah ini tentunya menggunakan rumus laju rata-rata ya, rate rata-rata gitu. Jadi rumus yang pertama ini, tapi ya ini ya rumus ya tinggal kita masukin aja gitu, si x1-nya berarti 5, x0-nya 3. Jadi ya terus si intervalnya 5 kurang 3. Ya tinggal kita masukkan aja angkanya, nanti dapat jawabannya 8. Nah ini satuannya apa? Satuannya di sini nggak ada ya, karena di sini X dan Y tidak dispesifikasi apa gitu. Tapi mungkin ya kalian bisa tulis saja di sini 8 satuan gitu misalkan. Tapi kita nggak tahu ini konteksnya apa. Ini konteksnya hanya kurva aja gitu. Oke. Atau ya karena konteksnya hanya kurva, jadi sebenarnya ya bisa kita bilang ini artinya apa? Artinya Y itu kan hasilnya rate rata-ratanya kan 8. Artinya di sini Y itu meningkat sebanyak 8 satuan per peningkatan satuan di interval ini. Walaupun sebenarnya nambahnya itu nggak harus 8 gitu. Jadi kalau dari Y sama dengan 3, kalau X sama dengan 3 kan, X sama dengan 3 kan kalau kita lihat Y-nya berapa? Y-nya kan 10, 3 kuadrat tambah 1. Kalau X sama dengan 4, Y-nya kan 16 tambah 1, 17. Nambahnya 7 gitu. Nambahnya nggak 8, tapi dalam 2 detik ini rata-ratanya nambah 8 gitu. Jadi kalau kita lihat saat X sama dengan 5, ini kan Y-nya itu 5 kuadrat tambah 1 itu 26 ya. Ini nambahnya 7, terus ini nambahnya 9. Nah, rata-ratanya ini 8 gitu. Oke, jadi nggak harus rata-rata itu kan yang nggak harus, yang penting rata-rata itu setelah ya waktu penambahan rata-rata ya. Jadi kayak kalau kita rata-rata kan penjumlahannya itu ya sebanyak 8 gitu. Walaupun setiap 1 detiknya nggak harus 8 gitu. Oke. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua gimana? Yang kedua, ini soalnya adalah laju perubahan sesaat dari Y terhadap X di X sama dengan 4. Artinya ya kita pakai rumus yang ini ya, rumus yang limit ini gitu. Dimana sekarang tadi kan saat X sama dengan 4 ya, berarti X0-nya 4 gitu. Makanya di sini X0-nya 4 ya, tinggal ikuti rumusnya aja. Ini disubstitusi ke fungsinya, ini juga tinggal dihitung. Ini kalau pembilangnya dihitung,
Ya dapatnya ini ya, H kuadrat ditambah 8H. Ini ya silahkan dihitung aja ya. Dan ini kalau kita lihat limitnya H menuju 0, ini hanya bisa kita coret ya. Ini hanya coret, ini hanya coret. Jadi sisanya adalah limit dari H plus 8. Hanya menuju 0 artinya nilainya 8. Artinya saat ini apa? Artinya penambahan X ini kalau X-nya bertambah sangat kecil, jadi misalkan kita, ini artinya saat kalau kita starting point-nya dari X sama dengan 4 gitu ya, terus X-nya nambah kecil gitu, misalkan X-nya itu setelah X sama dengan 4 dia bergerak ke misalkan 4,001 gitu, penambahannya kecil banget kan, tapi nilai Y-nya itu artinya menambah sebesar 8 satuan gitu, saat X-nya bertambah dengan kecil gitu. Jadi itu laju perubahan sesaat. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh yang kedua ini ya. Jadi sekarang kita masih berbicara tentang laju perubahan rata-rata dan laju perubahan sesaat. Cuman sekarang fungsinya itu udah ada konteksnya. Oke, jadi Y dan X-nya itu sudah menyatakan sesuatu gitu. Nah, pada kasus ini misalkan Y-nya itu atau fungsi Fx-nya itu menyatakan ukuran pupil suatu hewan. Dan satuannya dalam milimeter. Dan di sini X-nya adalah intensitas cahaya yang diterima oleh pupil dan diukur dalam satuan kandela. Di sini ya kita diketahui domainnya itu atau X-nya itu selalu lebih besar atau sama dengan 0. Dan nilai X yang besar itu menyatakan kondisi yang lebih terang ya. Jadi semakin besar nilai X, semakin positif nilai X, semakin terang ruangannya gitu kira-kira. Nah, di sini ada 3 soal yang ditanyakan. Nah, yang pertama, hitung ukuran pupil pada saat kondisi ruangan itu gelap total. Yang kedua, sekarang hitung laju perubahan rata-rata ukuran pupil jika intensitas cahayanya berubah dari 0 ke 1. Dan yang terakhir, hitung laju perubahan sesaat dari ukuran pupil pada saat X sama dengan 1. Jadi ini masih dalam konteks laju perubahan, cuman sekarang yang diukur bukan lagi perubahan jarak terhadap waktu gitu. Di sini adalah ukuran pupil, perubahan ukuran pupil terhadap intensitas cahaya. Jadi ya yang diukur sudah berbeda gitu, tapi yang pastinya ini masih tentang laju perubahan gitu. Jadi masih dalam konteks yang kita inginkan, masih dalam jangkauan materi kita gitu. Nah, coba kita selesaikan satu persatu. Ini yang pertama adalah ukuran pupil pada saat kondisi ruangan gelap total. Tapi saat X-nya berapa gitu. Nah, di sini kan X itu kan intensitas cahaya. Semakin besar X, semakin terang. Nah, di sini artinya kalau paling gelap berarti saat X yang paling kecil gitu. Artinya saat X yang sama dengan 0. Karena X di sini nggak bisa negatif ya di soal ini gitu. Artinya ya sebenarnya yang ditanyakan adalah ya F0 aja gitu. F0 itu berapa gitu. Dan tentunya ya bisa kita hitung ya, kalau F0 ya tinggal ini kan habis semua ya, jadi sisanya hanya 1. Jadi artinya ukuran pupil hewan ini pada kondisi ruangan gelap total adalah 1 mm. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, laju perubahan rata-rata ukuran pupil jika intensitas cahaya berubah dari 0 ke 1. Artinya di sini yang ingin kita hitung adalah F1 dikurang F0 dibagi 1 per 0. Jadi ini rumus laju perubahan rata-rata. Nah, tinggal kita hitung F1 berapa, kalau kita lihat di rumus ini ya pastinya F1 itu 10 ya, jadi 1 kurang 1 itu 0, ya sini sisanya 10. Berarti F1 10, F0-nya udah kita hitung 1, ya dibagi 1, jadi 9. Artinya di sini laju perubahan rata-ratanya itu adalah sebesar 9 mm per kandela, karena yang fungsi F ini yang pembilang ini dalam milimeter, yang penyebut ini dalam kandela, berarti kan milimeter per kandela. Oke. Nah, yang terakhir, kita diminta juga untuk mencari laju perubahan sesaat pada saat X sama dengan 1. Ya, berarti di rumusnya tinggal kita gantikan X0-nya sama dengan 1 ya. Nah, ini rumus laju perubahan sesaatnya. Ya, tinggal kita masukkan nilai fungsinya gitu. F1 tambah H berarti di sini ya tinggal kita gantikan X-nya itu menjadi 1 tambah H gitu. Ya, ini juga. Berarti kita dapat ini ya. Terus F1 tadi 10. Nah, ini kalau dihitung, dijabarkan, diekspansi, terus dikurangi 10, nanti dapat hasil akhirnya pembilangnya adalah 19H plus H kuadrat. Terus ya penyebutnya H. Nah, di sini kan hanya bisa dicoret ya. Terus masukin limitnya, nanti dapatnya 19. Oke, artinya di sini ya kita udah hitung hasilnya 19, artinya
laju perubahan sesaat ukuran pupil ini ketika X sama dengan 1 kandela adalah sebesar 19 mm per kandela. Jadi ya kira-kira contoh soal laju perubahan ini ya seperti ini gitu. Jadi ada fungsinya, diminta laju perubahan sesaatnya atau rata-ratanya ya tergantung apa yang diminta gitu. Jadi kalau yang diminta rata-rata ya gunakan rumus yang ini. Kalau yang diminta sesaat berarti kita diminta menghitung limit. Oke, dan sekarang konteksnya juga si variabel X dan Y-nya yang menyatakan suatu satuan yang kita ingin ukur gitu. Oke, jadi ya contoh ini sampai di sini dan kita lanjut lagi di materi kuliah selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.